Pemirsa, untuk membahas sejauh apa bahaya judi online terhadap mental seseorang, kita akan berbincang dengan pakar psikologi Profesor Kunchoro. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Kunchoro, apa kabar Prof? Waalaikumsalam, selamat sore Mas Yudiantoyo, semoga sehat semuanya, selamat malam pendengar sekalian. Terima kasih ya Prof sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Prof, ada sekitar 100 orang Prof yang dirawat di rumah sakit karena sakit mental. Informasinya akibat judi online. Apakah memang hingga seberbahaya itu mempengaruhi mental judi online ini Prof? Ya, kalau kita melihat tingkat ketergantungannya, itu yang jelas dampak dari itu kan kemudian terjadi depresi. Nah, depresi itulah yang kemudian menggenjot bahwa dia karena apa? Karena terlilit hutang dan sebagainya, itu yang menjadi persoalannya. Dampak dari judinya, bukan judinya yang membuat. Berarti judi online ini mempengaruhi mental seseorang hingga membuat depresi. Ini apa trigger yang akhirnya bisa terus-menerus tertuju pada judi online itu ya Prof? Gini Mas, judi online itu memberi kesempatan untuk bermimpi. Bermimpi? Ya. Ketika saya berjudi, mulai judi online itu, saya bermimpi berharap saya putus, saya mendapatkan hadiahnya. Yang menarik dalam bidang judi itu, kalau misalnya kita bermain angka, misalnya yang keluar angka 69, punya saya nomor 70 atau 68, itu saya sudah lega. Gitu. Meskipun saya tidak apa-apa, itu kecewa, aduh kurang sedikit dan sebagainya. Sehingga harapan itu dipupuk terus melalui permainan-permainan itu. Apalagi kemudian kalau misalnya judi ini sebetulnya banyak dikatakan hanya main-main, artinya mereka yang pasang berapa, kemudian sekali dimenangkan, kemudian itu tidak. Akhirnya membuat seorang penasaran karena pernah menang. Ya. Nah, karena pernah menang dan penasaran, kemudian terjadi apa? Terjadi edik, terus mencoba, karena senang. Dalam bermain itu ada senang, ada challenge gitu. Makanya kemudian dia berlanjut. Karena itu apa? Kemudian tidak terasa dia hutang sana sini. Karena apa? Karena menyenangkan, itu yang terjadi. Mereka bisa bermimpi untuk bisa kaya dan sebagainya. Berarti apakah sebenarnya pemain judi online ini pernah merasakan hasil dari judi online tersebut ya Prof ya, sehingga dia ke-trigger untuk terus bermain dan bisa saja menjadi meningkatkan penghasilan mereka? Bisa jadi hanya sekali dua kali mereka menang, gitu. Tetapi kemudian atau kalau tidak ya paling mendekati saja mereka sudah merasa menang. Seperti saya katakan, kalau misalnya saya main 69, saya punya saya 68 ya. Atau 67 itu sudah merasa masuk. Dikit lagi gitu ya Prof ya. Jadi tinggal ini dikit. Mengundang penasaran tadi, itu mengundang itu pun sudah mengajak kita penasaran. Lah karena penasaran, nah kemudian kita korbankan, pertama kali kita mengambil uangnya daripada kita, gitu, mengambil tempat sana. Akhirnya kemudian kecanduannya itu mirip kecanduan narkoba. Mirip kecanduan narkoba? Iya, narkoba kan kalau misalnya ada apa-apa, ada punya apa-apa kan dijuali apa-apa untuk memenuhi narkobanya. Gitu. Kalau misalnya saya sekarang sedang sakau, saya tertarik dengan itu, saya tidak punya apa-apa, di rumah ada mobil, ada motor, ya orang rumah tidak tahu, saya jual motor itu. Sama di sini. Cuman kalau yang narkoba jarang yang mereka hutang, tapi kalau ini berani hutang. Prof, ediknya ini, kecanduannya ini, apakah karena tadi yang Prof bilang ini dikit lagi bisa masuk nih, bisa menang nih? Atau karena permainannya juga yang membuat akhirnya terus menerus ke situ Prof? Atau lebih kepada... Ya, penasaran tadi, penasaran, obat ini penasaran Mas. Manusia itu pada dasarnya itu penasaran. Penasaran pengen tahu, pengen seperti itu, sama dengan yang lainnya. Tetapi ini lebih dalam permainan tadi karena apa? Ada hadiahnya. Gitu. Dan dia bermimpi bahwa hadiahnya itu, kalau hadiahnya itu tembus, dia bisa beli sesuatu yang lebih tinggi lagi, gitu. Ini yang kemudian harapan. Kemudian ketika tidak ketemu itu, aduh, dia kecewa. Kemudian dia mencoba berusaha lagi, penasaran kapan menang. Lah kadang-kadang yang menarik, biasanya badarnya judi itu pandai,
sekali tempo mereka diberi kesempatan untuk menang. Lah menang itu puas, pasang yang lebih besar lagi, kan seperti itu yang terjadi tekniknya. Prof, kita lihat ini ternyata banyak sekali ya lokasi-lokasi dari bandar-bandar yang bahkan sampai buka kantor yang digerebek akhirnya oleh petugas aparat ya Prof. Dan ternyata anak-anak Indonesia ini juga ribuan yang kecanduan judi online. Bahkan tidak hanya di kota besar, di daerah-daerah juga. Ini menggambarkan karakter apa dari masyarakat kita yang begitu mudah saya katakan ini terpancing judi online? Ya apa? Maaf ya kalau kita melihat, kalau tadi dikatakan seperti itu, generasinya itu bisa kita masukkan dalam golongan Gen Z. Gen Z itu adalah mereka anak yang bermain dengan teknologi, karena begitu lahir mereka hidup dengan komputer, dengan HP. Maka yang terjadi dari situ, HP itu sudah menjadi penghidupan. Mereka tuh sangat dekat dengan HP. Karena itu mereka mudah berselancar kemana-mana. Dan ketika berselancar kemana-mana tadi, dia mendapat ada satu permainan yang menarik. Akibatnya apa? Ya masuk di situ, ending di situ. Anak-anak muda sekarang itu dalam bermain HP jauh lebih pandai dibandingkan orang seusia saya. Itulah kemudian dari explore tadi dia bisa mendapatkan banyak hal. Lah karena itulah maka yang banyak terjadi di sini, jangankan di situ Mas, di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok, di daerah yang sekarang banyak satangan itu, rumah dijual, tanah motor dijual, orang tuanya tidak tahu, bisa seperti itu yang terjadi. Jadi ya karena itu mereka tuh sangat edik karena bermimpi bisa kaya. Ketika mereka itu kalah, pada suatu saat dia menang, dia dapat lagi, mimpi lagi, gitu loh. Itu permainan emosi, permainan harapan kosong itu yang terjadi di sini ini. Terus ini Prof, kalau tadi dibilang seperti kecanduan narkotika ya Prof. Kalau rehabilitasi narkotika kan bagaimana membuat seseorang tidak lagi kecanduan dengan narkotikanya, entah dengan cara menyadarkan atau menjauhi. RSCM, rehabilitasi yang kecanduan judi online. Tapi kan handphone ini terus-menerus bisa kan digunakan dan iklan-iklan judi online itu juga masih selalu ada ya Prof ya. Kira-kira gimana ya caranya rehabilitasi untuk supaya tidak terjerat judi online untuk yang sudah jadi korban? Susah Mas, karena anak muda sekarang itu mereka tuh hidupnya sudah dengan, bahkan sekarang itu yang namanya saya lebih baik ketinggalan istri aja barangkali tidak merasa kurang, tapi kalau begitu kehilangan HP-nya tidak terbawa, orang udah bingung gitu. Itu yang kemudian kalau menurut saya memang mereka sudah hidupnya dengan HP tadi. Lah HP itu masih macam-macam. Lah kemudian sebetulnya untuk bisa kemudian tidak menggunakan HP ke sana susah, karena godaannya demikian kuatnya. Begitu buka HP sudah ada di situ. Banyak orang yang kemudian dari mereka itu sudah katakanlah kapok, tidak mau menggunakan lagi, tapi tetap lagi tadi karena embusan provokator tadi ya akhirnya mereka menggunakan lagi. Memang ini kita belajar, karena ketika saya sekarang itu orang beragama itu belajar agama itu bukan untuk keyakinan, tapi belajar agama itu untuk pengetahuan, untuk pendidikan. Jadi tidak terlalu dalam, ngerti tapi ya tetap dilakukan karena hanya pengetahuan bukan keyakinan. Artinya sangat sulit. Berarti peran pemerintahkah Prof untuk bisa membuat agar judi online ini bisa teratasi? Kita kan nggak mungkin menyerah begitu saja ya Prof ya untuk bisa supaya... Kalau pemerintah itu pada pelaku judinya, pada bandar-bandarnya. Pusatnya. Pusatnya. Tetapi sekarang pada level kampung dan level keluarga itu harus sudah pendidikan, dan dia tidak tiba-tiba. Itu kita bisa bertahap, yaitu pada anak-anak dan sebagainya. Agama, itu sekali lagi juga sebetulnya kan ini kan tidak boleh, orang berjudi itu kan dilarang dalam agama. Tapi sekali lagi kita bagaimana agama itu bukan sekedar pengetahuan, tapi agama itu sebagai suatu keyakinan, sebagai kontrol. Sigmund Freud menempatkan agama sebagai super ego, seharusnya sebagai kontrol perilaku, bukan sebagai dorongan untuk segera dipuaskan keinginannya. Lah judi itu pada orang pengen ke sana.
Karena itu sekali lagi kalau menurut saya jadi peran agama seharusnya peran penting sebagai super ego, tapi sampai saat ini agama belum mampu untuk menjadi super ego. Salahkah Prof. Kunchoro jika ada seseorang yang, ya saya pernah sih ngobrol dengan beberapa orang yang main judi online itu bilang katanya tidak mencari uang dari ini tapi menikmati permainannya dan hanya main di receh-receh saja. Ini kalau kayak gitu gimana, Prof? Itu receh itu sedikit Mas, tapi tumpuk-tumpukannya banyak Mas. Karena penasaran, dibuat penasaran akhirnya juga rugi lagi di situ. Itu sekarang ini kalau menurut saya dari pemerintah jangan hanya melihat dari sisi yang namanya judi online, ketergantungan, tetapi sekarang berapa divisa kita yang hilang, Mas. Untuk ini 170 triliun hilang, itu wow, kalau untuk kasih makan siap gratis itu udah berapa saja? Wah, udah banyak itu. Itulah makanya tadi. Jadi jangan dipandang bahwa judi itu sebagai penyakitnya, tetapi kehilangan devisa. Ini pemiskinan negeri ini. Sama yang menarik ini juga, Prof. Kita kan tadinya membahas soal masyarakatnya ya ini. Yang terjerat ini dari Komdiginya juga loh, Prof. Dan juga ada aparat-aparat yang juga terjerat, Prof. Yang saat ini juga sedang diselidiki. Ternyata harus bersih-bersih di dalam juga nih, Prof. Kunchoro. 7, kejahatan itu ada 5, Mas. Ya, ada 5. Satu, kejahatan by need. Karena keinginan kita. Karena kami orang miskin, mereka butuh, mereka kemudian berbuat jahat. Kemudian yang kedua by greed, karena kerakusan. Banyak orang-orang kita pejabat itu rakus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah by opportunity, karena ada kesempatan. Yang keempat karena by system. Yang kelima itu karena by force, by power. Jadi judi online itu bisa disebabkan karena 4 hal itu. Tapi kalau ini adalah orang tertentu yang memaksa untuk di sini ya jadi 5 jenis kejahatan itu ada pada judi online ini. Tapi paling tidak by need bisa terjadi, by greed bagi bandarnya yang terjadi, itu by opportunity. Karena apa? Pemerintah tidak serius dalam menangani, gitu loh. Ya, kemudian by sistem, ya sistemnya emang tidak benar seperti itu. Karena akhirnya yang dikhawatirkan dan bahkan ada statement seperti ini, Prof, dari beberapa yang mengkritik adalah bagaimana kita mau tidak terjerat judi online, ternyata yang mengatur pun di dalamnya harus bersih-bersih karena juga terjerat judi online. Ya itu dibuka loh menurut saya kejujuran dari pemerintah, jadi bolehlah teman ya teman, tapi kalau ada pegawai aparat Komdigi itu sebetulnya kemudian mereka tugasnya mengawal. Kalau menurut saya hukumannya mereka berlipat, gitu. Sekarang pemerintah atau DPR atau apa bisa berani mengatakan bahwa petugas pejabat yang mereka seharusnya mereka melindungi, tetapi mereka malah justru merusak. Ini hukumannya 2 kali lipat dari hukuman biasa. Saya kira itu akan juga membuat ciut mereka. Tetapi ini konsisten. Jangan sampai misalnya hanya hukum, bicara tentang hukum tapi tidak dilaksanakan. Atau hanya dilaksanakan untuk pemain-pemain atau bandar-bandar kecil. Atau barangkali untuk kelompoknya tidak, tapi kelompok orang lain disikat. Itu ya kira tidak bisa. Baik. Terima kasih Prof, banyak wawasan yang saya dapatkan baru dari Anda. Terima kasih banyak Prof Kunchoro atas waktunya. Sehat selalu Prof ya. Semoga judi online nggak ada lagi di Indonesia ini. Selamat malam. Terima kasih.